Sembari menjalankan seluruh aktivitas dari rumah, kali ini kita pengen ngajakin kalian kembali menonton sebuah film bergenre action thriller yang terkenal juga. Sajian aksi yang diperlihatkan dalam film ini tergolong sangat memuaskan dengan plotline yang cukup menarik untuk kita ikuti. Dan bareng si dia main Super Mario, ini dia Sicario Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini disutradarai oleh Denis Villeneuve yang dirilis pada tahun 2015, dibintangi oleh Emily Blunt sebagai Kate Macer, Josh Brolin sebagai Matt Graver, Benicio del Toro sebagai Alejandro Gilic, dan juga ada Daniel Kaluuya sebagai Reggie Wayne. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu untuk kalian yang baru mengetahui mengenai film ini, agar kalian bisa menyaksikannya dengan cinema experience maksimal. Di Chandler, Arizona, tim SWAT menuju ke sebuah rumah di mana mereka mencurigai Sandra ditahan oleh pemimpin kartel narkoba, yaitu kartel Sonora, yang pemimpinnya adalah Manuel Diaz. Kate Macer merupakan seorang agen FBI Amerika yang bertanggung jawab atas misi tersebut. Dia menjalankan misinya bersama rekannya Reggie Wayne. Mereka lalu menabrak bagian depan rumah tersebut menggunakan mobil dan menangkap beberapa tersangka. Lalu pada saat Kate memeriksa semua ruangan, seorang pria malah mencoba menembaknya. Namun Kate berhasil menghindar dan menembak balik pria tersebut. Wayne lalu mengamati lubang bekas tembakan pria tersebut dan menemukan sebuah kepala yang terbungkus plastik. Tim peneliti akhirnya tiba dan membongkar rumah tersebut. Tim menemukan 42 mayat tersembunyi di dinding dengan kepala mereka terbungkus plastik dan sudah membusuk. Atasan Kate yang bernama Dave Jennings akhirnya tiba dan mengajaknya untuk memeriksa keadaan di lokasi tersebut. Sementara itu, dua orang petugas menggeledah sebuah gudang dan menemukan ruang bawah tanah yang dalam keadaan tergembok. Petugas tersebut lalu mencoba membukanya dan seketika itu juga sebuah bom meledak hingga menewaskan dua petugas tersebut. Sementara Kate yang hendak keluar malah terkena efek dari ledakan tersebut dan juga membuatnya terluka hingga mengalami trauma. Setelah membersihkan luka-lukanya di apartemennya, Kate bergegas kembali ke kantornya di Phoenix. Di sana dia diperkenalkan dengan Matt Graves, petugas CIA yang ditunjuk untuk bertanggung jawab melaksanakan operasi penangkapan Diaz di Meksiko. Kate lalu direkomendasikan untuk bergabung bersama dengan Matt Graves, di mana mereka tergabung dalam sebuah satuan tugas gabungan yang dibentuk untuk menangkap Letnan Kartel Sonora Manuel Diaz. Kate diajak untuk bergabung bersama tim sebagai penasehat dan dia pun setuju untuk menjadi sukarelawan dengan harapan dia bisa membantu untuk menangkap orang-orang yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban pada saat operasi sebelumnya berlangsung yang dia pimpin. Matt Graver, who'll be leading the team. Di Meksiko, seorang anggota kepolisian yang bernama Silvio dibangunkan oleh anaknya yang memintanya untuk mengantarnya ke pertandingan sepak bolanya. Silvio pun terbangun, menikmati sarapannya dan bergegas mengenakan seragam kepolisiannya untuk mengantar putranya tersebut. Di tempat lain, Kate bersama Wayne akhirnya tiba di pangkalan udara Amerika Serikat dalam tujuannya untuk menemui Matt dan segera untuk menjalankan misinya. Di pesawat jet federal untuk penerbangan menuju ke Meksiko, Kate bertemu dengan Alejandro Gilic yang merupakan rekan Matt Graves. Tidak lama kemudian, tim pun akhirnya tiba di El Paso, di Meksiko. Selama pengarahan, mereka diperingatkan bahwa mereka mungkin saja akan menjadi target regu pembunuh ketika kembali ke Amerika Serikat melintasi perbatasan. Kate yang penasaran terhadap Alejandro akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan mengenai tujuan dan misinya. Alejandro lalu menjelaskan bahwa dulunya dia adalah seorang jaksa di Meksiko, lalu memperingatkan Kate bahwa misi mereka kali ini tidak akan masuk akal baginya. Kate akan meragukan semua yang dilakukan dalam misi ini, namun pada akhirnya dia akan mengerti. Kate lalu bertanya kepada Matt mengenai apa yang sedang mereka hadapi karena ketidaktahuannya sejak awal dan dia hanyalah seorang sukarelawan di tim tersebut. Tak disangka Matt malah memarahi Kate dan memintanya untuk tidak banyak bertanya. Listen, nothing will make sense to your American ear. Do you want to find the guys responsible, yes or no? Yes.
Yes? Yes. Tim yang meliputi operator Delta Force, US Marshal, dan personil CIA akhirnya melakukan perjalanan ke Ciudad Juarez, Meksiko untuk melakukan ekstradisi saudara laki-laki dan antek Diaz, yaitu Guillermo Diaz. Rencana berjalan lancar hingga ketika tim kembali ke Amerika terjadi kemacetan akibat sebuah mobil milik warga sipil yang mengalami kerusakan. Alejandro malah melihat dua mobil yang berada di dekat mereka penuh dengan orang-orang yang mencurigakan. Dia lalu memperingatkan semua tim dan pada akhirnya mereka pelan-pelan keluar dari kendaraan dan mendekati anggota geng yang mereka curigai tersebut. Benar saja, ternyata geng tersebut membawa senjata api dan sontak membuat seluruh petugas menembaki anggota geng tersebut. Tentu saja insiden tersebut membuat Kate terkejut ketika melihat timnya dengan kejam membunuh orang-orang bersenjata di depan warga sipil di perbatasan Amerika-Meksiko, yang mana menurutnya itu adalah tindakan ilegal. Sementara itu, di sisi perbatasan Amerika Serikat, Alejandro memasuki sebuah ruangan untuk mempelajari semua hal mengenai Diaz dari Guillermo. Tim lalu menuju ke Tucson untuk menginterogasi orang Meksiko asing ilegal yang telah dipindahkan dari bus transportasi yang akan mengembalikan mereka ke Meksiko. Alejandro berniat untuk berbicara dengan orang-orang yang ditangkap di dekat Nogales. Mereka pun akhirnya mengetahui sebuah lokasi terowongan rahasia di bawah perbatasan yang diungkap sendiri oleh Guillermo kepada mereka. Sementara itu, Kate yang kecewa akhirnya memaksa Matt untuk mengungkap kebenaran tentang misinya, yang sebenarnya bukan untuk menangkap Diaz, melainkan untuk mengganggu operasi kartel narkobanya, sehingga Diaz akan kembali dikirim ke Meksiko oleh bosnya, yaitu Fausto Alarcon, yang merupakan raja narkoba kartel Sonora. Mereka melakukan hal tersebut agar dapat mengetahui lokasi Alarcon yang sebenarnya, di mana di sana terdapat begitu banyak sandera yang diculik dan bahkan dibunuh dengan tangannya sendiri maupun suruhannya. Matt Graves berharap dengan mengikuti Diaz tersebut mereka dapat membawa Alarcon menuju ke pengadilan. Yeah, it's been a while since someone's seen me in a bra except you. Listen. Ask me something else. ¿Está trabajando? Keesokan harinya, Satgas tersebut akhirnya mengawasi sebuah bank di mana mereka meyakini akan ada seseorang dari kartel narkoba yang dipimpin oleh Diaz untuk melakukan praktek money laundry. Mereka pun akhirnya menangkap seorang wanita dalam proses pencarian mereka, bersama dengan kantong uang yang akan disetor ke bank tersebut. Manajer bank lalu menunjukkan kepada FBI bahwa kartel tersebut telah menyetor sejumlah uang dalam bentuk pinjaman fiktif yang tidak dilaporkan. Kate lalu mengajak Matt untuk masuk ke dalam bank agar bisa mendapatkan bukti yang lebih kuat. Namun, Matt menolak dan bahkan melarang Kate untuk masuk. Sayangnya, Kate keras kepala dan tetap bersikeras untuk masuk bersama Wayne. Setelah menemukan bukti keuangan di bank, Kate dan Wayne berniat memulai kasus hukum terhadap Diaz. Namun mereka diperintahkan untuk mundur agar tidak membahayakan operasi yang dipimpin oleh Matt. We have no jurisdiction in Mexico. Kate lalu meminta banding kepada bosnya agar memulai kasus Diaz. Namun bosnya ternyata juga menolak karena menganggap semua operasi sudah sesuai dengan prosedur. Kate yang marah akhirnya meminta Wayne untuk membawanya pergi agar bisa menghilangkan stresnya. Wayne lalu membawanya ke sebuah bar dan mulai meminum sebotol minuman beralkohol. Di sana, Wayne bertemu dengan kawan lamanya, yaitu Ted, seorang polisi Phoenix yang sedang bebas tugas. Mereka lalu minum bersama dan tidak lama kemudian, Ted mengajak Kate untuk berdansa dan mereka pun larut ke dalam hubungan yang lebih jauh dan memutuskan kembali ke apartemen untuk melanjutkan hubungan intim mereka. Kate lalu menyadari kalau Ted sebenarnya merupakan bagian dari kartel Diaz ketika Ted mengeluarkan kunci mobilnya dan sebuah gelang karet yang mirip dengan gelang karet yang dipakai oleh orang suruhan Diaz. Kate lalu mencoba kabur dan memberikan perlawanan, namun Ted berhasil menangkapnya dan mulai mencekiknya. Beruntung Alejandro tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol ke arahnya. Kenapa Alejandro tiba-tiba muncul? Itu diakibatkan karena sebelumnya Kate dan Wayne memaksakan diri untuk masuk ke dalam bank untuk mencari tahu bukti-bukti lain yang terekam di CCTV bank dan membuat dirinya menjadi buronan Diaz. Dan Ted adalah orang suruhan Diaz untuk membunuh mereka berdua. Alejandro yang menyadarinya secara diam-diam membuntutinya hingga ke apartemen Kate. Ted lalu diinterogasi dan mengungkap semua anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus pengedaran narkoba untuk membantu kartel. Ted juga memberikan informasi mengenai kepulangan Diaz ke Meksiko.
Setelah tim mengetahui bahwa Diaz kini telah dipanggil kembali ke Meksiko, mereka bersiap-siap untuk menyerang terowongan kartel di dekat Nogales. Semuanya pun sudah dipantau menggunakan drone. Matt lalu memberikan instruksi kepada Kate dan Wayne untuk tetap berada di barisan belakang, dan Matt mengungkap kepada Kate dan Wayne bahwa keterlibatan mereka sebenarnya hanyalah untuk kebutuhan teknis, karena CIA hanya dapat beroperasi secara legal di tanah Amerika ketika bekerja dengan penegak hukum federal. Wayne yang marah memberitahu Kate bahwa mereka harus pergi, namun Kate bersikeras untuk tetap bergabung dalam serangan tersebut untuk mengetahui tujuan misi yang sebenarnya. Tim lalu menuju ke terowongan tersebut, dan ketika baku tembak terjadi di dalam terowongan dengan orang-orang bersenjata, di dalam terowongan tersebut terdapat begitu banyak lorong yang membuat Kate akhirnya terpisah dengan tim. Sementara itu, di lorong lain, Alejandro menemukan seorang kartel narkoba dan seorang polisi yang terlibat dalam peredaran narkoba. Polisi tersebut ternyata adalah Silvio. Alejandro langsung menembaki kartel tersebut, sementara Silvio diancam untuk membawanya menemui Diaz ke Meksiko. Pada saat itu, Kate akhirnya muncul dan menodongkan pistol ke arah Alejandro agar melepaskan Silvio. Di sini, Kate tidak mengetahui bahwa Silvio termasuk salah satu gembong peredaran narkoba. Alejandro lalu menembak Kate tepat di rompi pelurunya agar Kate tidak terluka parah, dan kemudian memperingatkan Kate untuk tidak lagi mengarahkan pistol ke arahnya. Don't ever point a weapon at me again. Alejandro dan Silvio pun bergegas menyusul Diaz ke Meksiko. Sementara Kate kembali bersama dengan anggota tim lainnya dan menemui Matt. Kate lalu menampar Matt dan mendesak untuk memberitahu identitas Alejandro yang sebenarnya dan apa tujuannya. Matt lalu menjelaskan bahwa Alejandro adalah seorang sikario alias pembunuh bayaran yang bekerja untuk kartel Medellin di Kolombia yang disewa untuk membunuh bos Diaz, yaitu Alarcon. Dan juga ini merupakan sebuah pembalasan dendam karena Alarcon lah yang menyuruh anak buahnya untuk membunuh istri dan anak Alejandro ketika masih menjadi jaksa di Juarez. Setelah mendengarkan hal tersebut, Kate akhirnya merasa tenang. Di sisi lain, di perbatasan Amerika-Meksiko, Alejandro memaksa Silvio untuk mengemudi sampai mereka melihat mobil Diaz. Pada saat mobil Diaz terlihat, Alejandro meminta Silvio untuk memberhentikan Diaz dan memaksa Diaz untuk turun dari mobilnya. Silvio lalu berjalan keluar untuk menemui Diaz, dan pada saat itu juga Alejandro menembaki Silvio dari belakang hingga tewas, sementara Diaz hanya dilumpuhkan dengan tembakan di kakinya. Alejandro lalu memanfaatkan Diaz agar dapat masuk ke rumah bosnya, Alarcon. Sesampainya di kediaman Alarcon, Alejandro lalu membunuh Diaz dan penjaga rumah Alarcon, lalu menemui Alarcon yang sedang menikmati makan malam bersama dengan keluarganya. Alejandro mengungkap kematian anaknya di depan Alarcon dan memberitahu Alarcon dalam bahasa Spanyol saatnya bertemu Tuhan. Buen provecho. ¿Cómo? Ahora vas a conocer a Dios. Alejandro dengan sadis akhirnya menembaki semua anggota keluarga Alarcon dan terakhir meminta Alarcon untuk menghabiskan makanannya lalu membunuhnya. Alejandro lalu menyelinap ke apartemen Kate. Dia menyerahkan sebuah dokumen kepadanya dan meminta untuk menandatanganinya, membenarkan bahwa semua yang mereka lakukan adalah sudah sesuai dengan prosedur. Kate menolak untuk menandatanganinya, yang membuat Alejandro dengan terpaksa menodongkan pistolnya ke dagu Kate, dan dengan terpaksa Kate pun akhirnya menandatangani dokumen tersebut. Alejandro pun pergi meninggalkan Kate dan menyarankan dirinya untuk pindah di sebuah kota kecil di mana di sana aturan hukum masih berlaku. Pada saat Alejandro berjalan meninggalkan apartemen, Kate lalu mengambil pistol yang ditinggalkan oleh Alejandro dan mengarahkannya ke arah Alejandro dari balkonnya. Alejandro berbalik dan menunggu Kate untuk menarik pelatuknya. Namun Kate dengan perlahan menurunkannya dan membiarkannya pergi. You will not survive. Sementara itu, di Meksiko, putra Silvio berdiri di samping tempat tidur ayahnya yang kosong. Seolah-olah dia tahu kalau ayahnya tidak akan pulang. Ibunya lalu membawanya ke pertandingan sepak bola, di mana selama pertandingan, semua orang akhirnya mendengarkan sebuah suara tembakan dari kejauhan. Namun mereka tetap melanjutkan permainan sepak bola tersebut.
Mungkin ada banyak yang kecewa dengan peran Kate Macer yang diperankan oleh Emily Blunt di sini, yang bisa dibilang sangat kecil, terutama keterlibatannya dalam action sequence. Tapi sadarkah kalian kalau sebenarnya Kate Macer dihadirkan di sepanjang film untuk dijadikan sebagai moral kompas ketika keseluruhan film ini mengedepankan isu yang adalah dilema etika dan ambiguitas moral, yang mana ini bukan konsep yang baru sebenarnya untuk sang sutradara. Kita sebagai penonton digiring untuk memilih kita akan berada di pihak yang mana, antara moralitas yang berujung kepada kelambanan penyelesaian masalah utama dalam film ini, atau tindakan amoral yang dilakukan oleh tim namun dengan penyelesaian yang cepat dan to the point. Itulah yang membuat perspektif film ini lebih banyak disorot dari sisi karakter Kate Macer. Kate Macer ditempatkan dan diibaratkan sebagai penonton yang ikut terlibat dalam pelaksanaan misi. Sequence aksinya bahkan terasa lebih nyata dengan penggarapan scoring musik yang seolah kita sedang asik bermain game action crime dan ikut terlibat dalam adegan penyergapan. Film ini juga menyajikan kompleksitas pemberantasan peredaran narkoba bahkan di negara sebesar Amerika. Matt Graver yang diperankan oleh Josh Brolin dijadikan sebagai sosok yang paling dibenci untuk film ini karena keputusan kontroversialnya di sepanjang film yang berujung kepada pemberontakan Kate Macer. Beruntung moralitas petugas yang diwakilkan oleh karakter Alejandro Gilic masih terjaga dengan hanya menembaki Kate di bagian rompinya yang tentu saja itu tidak akan membunuhnya. Matt Graver sendiri memanfaatkan dendam pribadi Alejandro Gilic untuk menuntaskan misi pemberantasan narkobanya. Mereka sadar kalau mereka akan kesulitan untuk menjatuhkan kartel narkoba Meksiko yang begitu luas jaringannya. Maka Matt Graver kemungkinan memilih untuk menjatuhkan pucuk pimpinan yaitu Alarcon melalui Alejandro yang kebetulan juga berasal dari kartel Medellin yang pernah dipimpin oleh Pablo Escobar, dan misi tersebut dimaksudkan agar peredaran narkoba dapat dikontrol jika hanya ada satu kartel saja yang beroperasi. Kacau kan? Terkesan dilegalkan, meski sebenarnya mungkin ini adalah bagian dari planning jangka panjang untuk menjatuhkan mereka semua. Setidaknya itulah secercah harapan yang tersisa untuk menghentikan peredaran narkoba tersebut. Plot yang sama juga dihadirkan di akhir film ketika Alejandro memaksa Kate Macer untuk menandatangani berkas penyergapannya sehingga aksi tersebut dianggap legal. Sebuah keputusan yang tentu saja berat ketika Kate Macer berada di bawah ancaman hingga dia pun bersedia menuruti keinginan Alejandro. Kate sebenarnya bisa membunuhnya, tapi dia lebih memilih untuk membatalkan rencana tersebut karena melihat secercah harapan yang sama seperti dengan Matt Graver. Inilah yang kita maksud dengan ambiguitas moral dan etika khususnya untuk pasukan khusus pemberantasan narkoba. Sedikit fakta menarik mengenai film yang diadaptasi dari kisah nyata ini. Film ini sebenarnya diadaptasi dengan judul yang berbeda di masing-masing negara. Di Brasil misalnya, film ini diberi judul Sicario No Man's Land. Sementara di Yunani, film ini berjudul The Executor. Sementara di Malaysia, film ini diberi judul The Assassin. Judul berbeda lainnya adalah Mercenaries dan Boundary yang ditayangkan di Rusia dan juga Vietnam. Nah, itu dia sedikit poin penting yang berusaha diangkat oleh Villeneuve dalam film ini. Dan seperti biasa, kita akan melanjutkan film keduanya nanti yang sepertinya tidak akan kalah seru dengan film pertamanya ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.